Pada hari ini insya Allah dalam rangka membahas Be a Better Family, aku ingin mereview sedikit apa yang aku sampaikan pada pertemuan yang kemarin. Pada pertemuan kemarin masih ingat ibu-ibu sekalian ada berapa? 4. Ada 4 perubahan. Ingat masih? Oke, satu perubahan apa namanya? Kognitif, perubahan akal. Yang kedua perubahan apa namanya? Afektif, perubahan perasaan, perubahan hati. Yang ketiga apa namanya? Perubahan motorik atau perubahan perbuatan. Yang keempat adalah perubahan apa namanya? Perubahan tingkah laku atau perubahan behavioral. Bagus. Oke, lihat baik-baik. 1 perubahan akal. 2 perubahan perasaan. 3 perubahan perubahan perbuatan. 4 perubahan tingkah laku. Ini bisa dibagi menjadi 2. Bisa dibagi menjadi berapa? 2. Akal sama perasaan jadi 1, sedangkan perbuatan dan tingkah laku jadi 1. Bisa difahami? Lihat ya, perubahan akal, perubahan perasaan jadi 1. Perubahan perbuatan, perubahan tingkah laku jadi 1. Berarti cuma 2 kelompok saja. Paham? Perubahan yang pertama namanya perubahan non-fisik. Perubahan apa? Non-fisik yang tidak kelihatan. Perubahan kedua namanya perubahan fisik, yaitu adalah perubahan yang kelihatan. Bisa difahami? Contoh, sholat itu kelihatan atau enggak kelihatan? Berarti termasuk fisik atau non-fisik? Bagus, ibu-ibu sini pintar, aku senang. Contoh lagi, puasa itu fisik atau non-fisik? Iman kelihatan atau tidak? Berarti fisik atau non-fisik? Bagus. Takwa itu non-fisik atau fisik? Bagus. Berarti perubahan ada 2, perubahan non-fisik dan yang kedua perubahan fisik. Catat baik-baik di kepala kita, perubahan non-fisik itu harus didahulukan daripada perubahan fisik. Oke, perubahan non-fisik itu didahulukan daripada perubahan fisik. Contoh, orang yang sholat itu tidak akan bisa sholat dengan benar kecuali dia sudah beresin imannya. Orang puasa tidak bakal bisa puasa dengan sempurna sebelum dia beresin imannya. Jelas sampai di sini? Karena iman adalah non-fisik, sementara sholat adalah fisik. Berarti yang lebih penting non-fisik atau fisik? Tapi fisik penting enggak? Penting, tapi lebih penting lagi yang bagus. Aku pengen contohkan. Contoh, menurut ibu-ibu sekalian, kalau ada orang sholat sudah pasti beriman atau belum? Orang sholat udah pasti beriman atau belum? Udah pasti beriman atau belum? Mungkin beriman, mungkin tidak. Paham ya? Berarti belum tentu beriman. Kenapa? Karena orang sholat itu fisik. Tapi kita nggak tahu dia beriman atau tidak. Contoh lagi, orang kerudungan itu sudah pasti beriman atau belum? Nah udah pintar. Orang kerudungan belum tentu beriman. Orang puasa belum tentu beriman. Orang naik haji belum tentu dia beriman. Paham sampai di sini? Tapi kalau kita balik, orang beriman pasti sholat? Pasti. Orang beriman mau haji? Orang beriman mau nutup aurat? Mau. Paham sampai di sini? Orang sholat, orang puasa, orang haji belum tentu mereka beriman. Tapi orang beriman pasti sholat, pasti puasa, pasti haji, pasti tutup aurat. Paham? Berarti yang lebih penting tutup aurat atau iman? Pintar. Lebih penting sholat atau iman? Bagus. Makanya perintah sholat di dalam Islam itu tidak keluar sebelum akhir-akhir di Mekah. Paham ya? Tahu Isra Mi'raj? Isra Mi'raj itu tahun keberapa? Tahun ke-12 Rasulullah jadi nabi. Selama sebelum tahun 12 tahun itu Rasulullah tidak pernah menerima perintah sholat yang wajib daripada Allah. Yaitu lewat Isra Mi'raj itu. Bisa dipahami? Oke, jihad. Kapan munculnya? Baru setelah hijrah ke Madinah.
Baru jihad itu muncul. Sebelumnya ada perintah jihad? Enggak ada. Puasa. Puasa itu kapan munculnya? Munculnya puasa setelah di Madinah. Sebelum ada Madinah, belum ada puasa. Paham sampai di sini? Berarti yang lebih penting fisik atau non fisik? Kesalahan orang Indonesia, ya sekali lagi ya, kesalahan orang Indonesia yang dilatih justru fisiknya bukan non fisiknya. Ada 4 perubahan, 1 pemikiran, 2 perasaan, ini namanya non fisik. Ada lagi perbuatan, ada tingkah laku, ini namanya fisik. Kalau Anda lihat orang perbuatannya salah dan tingkah lakunya salah, jangan ubah perbuatan dan tingkah lakunya dulu. Tapi yang diubah adalah pikiran sama perasaannya. Paham sampai di sini? Contoh, ada orang merokok. Anda tidak suka orang merokok. Taruhlah anak Anda merokok. Anda tidak suka anak yang merokok. Anda gampar itu anaknya. Berhenti gak dia merokok? Berhenti. Di depan ibu. Ketika ibu gak ada lagi dia lanjut lagi merokok. Paham sampai di sini? Berarti yang bisa membuat orang berubah itu bukan perbuatannya diubah. Karena itu jadi kayak maksa dia. Tapi yang harus diubah adalah pikiran sama perasaan. Itu yang diajarkan di dalam Islam. Maka Islam menghabiskan waktu 13 tahun dalam mengubah pemikiran dan perasaan manusia. Setelah pemikiran dan perasaannya berubah, semuanya pasti berubah. Contoh, Felix Xiao masuk Islam tahun berapa? 2002. Apakah sebelum Islam dan sesudah masuk Islam wajahnya berbeda? Sama, aku tetap sipit, aku tetap putih dan tetap ganteng, nah, misalnya gitu. Wajahnya nggak berubah, tetap laki-laki juga, nggak ada yang berubah. Yang berubah apa? Yang berubah pemikirannya. Kalau pemikirannya sudah berubah, yang lainnya pasti berubah. Perbuatannya berubah, kerasa sukanya berubah, pilih perempuannya juga berubah, memperlakukan orang tua berubah. Karena yang berubah apa dulu? Pemikirannya. Bisa difahami sampai di sini ibu-ibu sekalian. Oke, kita ambil contoh lagi. Kenapa pemikiran ini diubah lebih penting daripada mengubah yang lain? Lihat di dalam Al-Quran. Ibu-ibu pernah baca Al-Quran terus di atasnya ada tulisan Al-Alaq, Makiyah. Pernah lihat nggak? Apa artinya Makiyah? Ada yang tahu? Bagus. Suratnya diturunkan di Mekah. Ada yang tulisnya Madaniyah. Pernah lihat? Oke, aku mau tanya sama ibu-ibu sekalian nih. Apa beda surat-surat Makiyah sama surat-surat Madaniyah? Oke, surat Madaniyah panjang. Surat Makiyah pendek. Apalagi kira-kira? Oh, diturunkannya di Madinah. Kalau Makiyah di Mekah. Iya betul. Terus apa lagi kira-kira? Isinya, kontennya. Kalau Madaniyah berkaitan dengan iman atau berkaitan dengan hukum? Hukum. Berarti kalau ibu-ibu baca tentang hukum, kemungkinan itu tentang Madaniyah. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kira-kira ayat Makiyah atau Madaniyah? Karena nyuruh untuk puasa, ngasih tahu tata caranya puasa dan seterusnya. Itu ayat-ayat Madaniyah tentang syariat, tentang fisik atau non fisik? Fisik, bagus. Tapi coba lihat ayat-ayat Makiyah. Semua ayat-ayat Makiyah rata-rata pendek lalu berbicara tentang non fisik. Berbicara tentang yang gak kelihatan. Biasanya berbicara tentang yaumul qiyamah. Berbicara tentang kematian. Berbicara tentang Allah yang maha mengendalikan, keesaan, tauhidnya Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Semua yang pendek-pendek. Surat Al-Qiyamah itu Makiyah. Surat An-Naba itu Makiyah. Surat Ar-Rahman itu Makiyah. Semua yang pendek-pendek dan banyak sekali pengingat-pengingat yang berkaitan dengan non fisik itu adalah ayat-ayat Makiyah. Maka kalau ngajarin anak jangan mulai dengan bagaimana caranya. Tapi mulailah dulu dengan kenapa Anda harus melakukan ini. Kemarin sudah sedikit kita bahas ditanya jawab kan ya. Kenapa kita melakukan kayak gini? Karena Rasul pun melakukan dengan cara seperti tadi.
mengajarkan kepada anak-anak kenapa. Ibnu Abbas sini deh. Ya gimana ya Rasulullah. Ibnu Abbas kalau mau minta, mintalah hanya pada Allah. Karena kalau seandainya seluruh manusia menghalangi engkau, tapi kalau Allah berkehendak, Allah akan kasih walaupun manusia semuanya menghalangi kamu. Kalau kamu berlindung, berlindunglah pada Allah. Karena kalau seluruh manusia berkumpul mencelakakan kamu, kalau Allah gak pengen kamu selamat, itu ajaran Rasulullah pada Ibnu Abbas. Itu berarti fisik atau non fisik? Tapi Rasul belum pernah setahu saya bilang, Ibnu Abbas ini ngelihat aku sholat. Kenapa? Karena dimulai dulu dengan non fisik. Orang kalau sudah paham non fisik, maka fisiknya mudah banget. Fisiknya mudah banget. Contoh, Felix Yao masuk Islam sudah bisa baca Quran atau belum? Belum. Sudah hafal huruf hijaiyah belum? Belum. Jangankan huruf hijaiyah, bulan-bulan di dalam Islam aja saya nggak ngerti. Baru setelah masuk Islam, aku belajar. Setelah masuk Islam, 3 bulan setelah masuk Islam, aku alhamdulillah sudah bisa baca buku bahasa Arab. 3 bulan. Kenapa bisa cepat? Karena aku tahu kenapa aku harus masuk Islam. Kenapa aku harus belajar. Tapi kalau ada orang tidak ngerti kenapa harus belajar, cuma dipaksa saja, maka dia akan pergi ke pesantren, dia ngafal Quran, pulangnya dia nggak ngerti apa yang dihafal. Dia belajar tentang sholat, pulangnya dia nggak mau sholat. Dia kemudian akan pergi, lalu kemudian dia akan belajar baca Quran, pulangnya dia juga nggak mau baca Quran. Kalau dia tidak tahu kenapa. Aku ambil contoh, baru kejadian pagi sebelum aku mau pergi nih. Istriku bilang, Koko sholat duha. Lalu kemudian jawabannya apa? Nah, lihat ya, ini bawa anak ustadz juga anak orang biasa. Anak saya jawab, sholat duha kok setiap hari. Paham maksudnya? Kalau misalnya kita yang terjadi apa? Ngamuk gitu kan ya. Sholat duha kok tiap hari. Kenapa? Karena yang dia pahami sholat duha bukan sholat wajib. Itu yang dipahami. Lihat apa yang di dalam kepala dia. Yang di non fisik dia. Sholat duha bukan sholat wajib. Kenapa aku harus sholat duha tiap hari? Itu kan susah. Oke, itu dalam pikirannya. Kalau aku bilang sholat duha sekarang. Kalau enggak kurang jajan. Misalnya kayak gitu. Kira-kira dia berubah? Dia sholat duha. Tapi dalam hatinya sholat terus. Emang sholat bisa ngasih kita rezeki misalnya. Bisa dipahami teman-teman sekalian. Artinya kalau andaikan kita fokus pada yang 3-4. Pada perbuatan dan tingkah laku, kita sudah kalah. Tapi fokusnya adalah pada pemikiran. Aku coba ngomong pada emang Koko kalau makan tiap hari atau tidak? Tiap hari. Nah kalau makan tiap hari, maka kita terima kasih sama Allah juga tiap hari. Dan sholat duha itu adalah terima kasih pada Allah. Kalau seandainya Abi misalnya ngasih Koko makan, Koko terima kasih ke Abi. Allah lebih layak diterima kasihin. Itu yang kita ngomong, walaupun agak kesel juga sih. Ya tapi kita akan coba untuk membenahi bagaimana cara berpikirnya. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada lihat orang maksiat, kita nggak jadi langsung emosi. Kenapa kita nggak emosi? Karena kita tahu yang salah bukan perbuatannya. Yang salah bukan tingkah lakunya. Tapi yang salah adalah akalnya dan juga dan perasaannya. Aku pernah kasih tahu tentang orang di tempat gelap nyari barang. Sudah pernah kasih tahu? Belum ya? Oke, sekarang aku mau kasih tahu. Di satu ruangan tuh gelap banget. Tapi ada orang bisa ngelihat lewat CCTV yang bisa lihat di dalam gelap. Pernah lihat yang ada inframerah? Nah, tapi orang di dalam ruangan itu nggak bisa lihat sama sekali karena nggak ada cahaya. Karena dia nggak tahu apa-apa. Maka dia disuruh nyari kunci buat keluar dari ruangan itu. Paham sampai di sini? Dia disuruh nyari apa? Kunci. Masalahnya di ruangan itu bukan hanya ada kunci, tapi ada barang-barang yang lain. Ada pisau, ada gergaji, ada makanan yang sudah busuk, ada juga mohon maaf kotoran kucing misalnya ada di situ. Oke, orang suruh nyari apa? Kunci. Namanya orang nggak bisa ngelihat, jadi dia ngapain? Dia pegang-pegang semua, betul? Dia pegang-pegang semua, aduh tiba-tiba luka. Kenapa? Karena dia megang pisau. Ibu-ibu yang ngelihat lewat CCTV, bodoh amat tuh orang. Sudah tahu itu sudah tahu itu bukan kunci, itu pisau tapi masih dipegang. Luka lah tangannya. Dia pegang-pegang lagi, ada yang lembut, terus ini ada apa lembut, terus dia cium, ternyata kotoran. Kira-kira ibu ngelihat itu lucu atau enggak? Lucu, karena ibu ngelihat mereka enggak ngelihat. Paham? Orang maksiat itu adalah kata para ulama, mereka maksiat karena mereka enggak tahu.
Karena ilmu itu kayak cahaya. Ilmu itu membuat orang jadi tahu. Kita yang sudah nggak maksiat taruhlah, ngelihat orang yang maksiat kadang-kadang lucu. Sudah tahu khamr tuh mahal. Bisa kalau kamu nggak minum khamr bisa beli rumah baru kamu kan itu kan ya. Sudah tahu yang namanya maksiat itu pasti akan susah. Ngapain kamu maksiat? Ibu, bapak, mereka yang maksiat itu tidak tahu, makanya mereka maksiat. Kalau kita sudah paham bahwa non fisik ini akan mengendalikan yang fisik, kita nggak terlalu kaget sama orang. Ada orang maksiat, ya udah maksiatnya kita sudah tahu. Tapi yang perlu kita perbaiki adalah cara mikir dan cara perasaannya. Paham sampai di sini? Contoh, Rasulullah pas masih ada, ngelihat ada orang kencing di masjid. Pernah ibu-ibu ngelihat ada orang kencing di masjid? Tiba-tiba ada orang kencing di masjid, pernah lihat? Enggak pernah. Di zaman Rasul ada orang cowok tiba-tiba datang ke masjid kencing. Kira-kira kalau ibu jadi ketua DKM gimana kira-kira? Sunat dia misalnya gitu. Kalau ibu-ibu jadi ketua DKM kira-kira gimana? Marah, langsung ditrekin, woi kamu gak ada otak misalnya dan segala macam, dimaki dan segala macam. Nama juga orang kencing di masjid. Rasul menyaksikan orang kencing di masjid, para sahabat itu sudah langsung berdiri tuh ngelihat orang kencing di masjid. Tapi Rasul tahan. Kata Rasul apa? Biarin dia selesain hajatnya dulu. Paham maksudnya? Biarin dia selesain hajatnya dulu. Dan itu betul. Tahu kan orang lagi kencing gimana? Lah kalau misalnya bayangin kalau ada orang lagi kencing terus tiba-tiba, woi ngapain kamu kencing di situ? Dia balik badan misalnya ya kemana-mana. Gitu kan. Paham ya? Kata Rasul selesain dulu biarin. Dan kalau orang dikagetin mungkin dia akan berhenti kencing tapi nanti jadi penyakit bagi dia. Kata Rasulullah udah biarin dulu. Sahabat sudah ngamuk tuh, sudah emosi. Bayangin aja ada orang kencing di masjid, emosi. Rasul katakan udah jangan diganggu dulu, biarin dulu selesai. Setelah dia selesai baru Rasul katakan sama para sahabat ambilin 2 ember air, bersihin itu. Kalau nggak ada hadis ini, kalau orang tadi nggak selesai kencing, kita nggak tahu bagaimana cara bersihin najis. Paham ya? Ada 2 ember air, bersihin. Maka 2 ember itu cukup untuk bersihin najis kayak gitu. Ambil 2 ember, bersihin. Karena zaman dulu Masjid Nabawi masih tanah, maka sudah bisa untuk membersihkan seluruh najis yang ada di masjid. Coba bayangin ya. Oke, setelah itu Rasul katakan pada orang tadi, wahai saudaraku, ini masjid. Kalau kencing jangan di sini, karena ini bukan tempat kencing, karena orangnya tidak tahu. Orang tadi melihat bagaimana cara Rasul memperlakukan orang yang lagi berbuat salah, dia langsung tertarik, dia masuk Islam. Islam agama apa? Rahmat. Islam agama kasih sayang. Islam itu agama yang kalau ngelihat orang salah, dia bukan senang, malah sedih. Tapi kalau kita ngelihat orang maksiat, pertama kali kepikir di kepala kita, makanya, nah itu bukan rahmat itu kayaknya. Paham ya? Itu seneng ngelihat orang salah. Kalau ada orang yang salah kita malah seneng nasihatin dia. Enggak, harusnya kita merasa sedih. Balik lagi dalam perubahan fisik dan perubahan non fisik. Berarti ketika Rasul lihat ada orang kencing di masjid, maka Rasul ngasih tahu kita itu perkara fisik. Yang kalau kita benahi perkara non fisiknya, dia pasti berubah. Bukan hanya berubah, dia masuk Islam. Paham sampai di sini ibu sekalian? Non fisik sama fisik, lebih penting mana? Non fisik. Berarti pas belajar untuk menjadi sebuah keluarga yang lebih baik, maka yang harus diubah adalah perubahan pikiran dan perasaan. Pertanyaan berikutnya yang kita perlu pelajari pada hari ini, bagaimana caranya mengubah pemikiran orang? Betul begitu? Oke, sekarang aku coba untuk praktek bagaimana cara mengubah pemikiran orang. Oke, mau nanya pada ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu mendingan diizinkan atau mendingan bukan minta maaf. Itu mah orang poligami gitu kan ya. Mendingan diizinkan atau disuruh? Mendingan diizinkan atau disuruh? Yang diizinkan angkat tangan. Bagus. Yang disuruh angkat tangan. Dikit, oke. Aku akan buat ibu-ibu ngubah pilihan dari diizinkan menjadi disuruh. Mau? Nah, aku contohin caranya. Oke.
Oke, aku pengen cerita ya ibu-ibu sekalian ya. Setelah ini aku mau nanya, kita lihat berubah atau enggak ibu-ibu sekalian. Aku mau cerita. Ada dua karyawan. Karyawan pertama minta izin ke bosnya. Bos, gue minta izin ya bos. Ya, izin apa? Berlibur bareng keluarga. Kemana? Ke Istanbul. Berapa hari? Kira-kira 10 hari bos. Oke, kamu saya izinkan potong cuti. Ini yang pertama. Yang kedua, karyawan sini. Ya, gimana bos? Kamu pergi ke Istanbul ya? Hah? Iya ke Istanbul, berapa hari? 10 hari. Ngapain di sana? Liburan sana sama keluargamu. Aku lihat wajahmu sumpak banget. Loh, saya nggak punya uang bos. Kamu ini ngeremehin saya ya. Saya ini bos kamu, tahu nggak? Kalau saya sudah nyuruh, maka seluruh tiketmu ditanggung, maka apapun ditanggung. Kalau ada apa-apa, ini nomor saya, kabari saya. Sedangkan yang karyawan pertama tadi, kalau ada apa-apa, bosnya nanggung? Enggak, kan dia sudah diizinkan. Nah sekarang siapa yang mau diizinkan? Angkat tangan. Siapa yang mau disuruh? Enak kan jadi pesuruh Allah kan ya. Kita itu semua hambanya Allah. Kalau Allah sudah nyuruh, Allah pasti ngasih kita semuanya. Kenapa ibu-ibu bisa berubah pemikiran? Karena satu, adanya kualitas argumen. Kedua, adanya kuantitas argumen. Oke, satu apa namanya? Kualitas argumen. Yang kedua apa? Kuantitas argumen. Manusia akan berubah kalau dikasih tahu terus ilmu, kalau ilmunya kualitas akan lebih cepat, dan kalau ilmunya terus menerus dikasih tahu akan cepat. Makanya sabar, karena ilmu itu harus berulang-ulang. Di dalam Al-Quran berapa kali Allah ngulang-ulang ayat? Di dalam surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa kali diulang? 31 kali. 31 kali. Pas saya ngafalin surat Ar-Rahman aku bilang gini. Pertama pas ngafalin surat Ar-Rahman aku bilang, bagus juga nih surat. Kenapa? 31 isinya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Gak usah dihafal 31-nya. Tapi yang aku bertanya-tanya adalah kenapa diulang-ulang? Sampai 31 kali. Ibu-ibu tahu kenapa diulang-ulang? Manusia itu ndablek. Karena itulah perlu diulang. Nih aku kasih tahu ya. Penelitian marketing mengatakan bahwasanya orang baru akan kepikir beli produk ibu-ibu sekalian kalau sudah lihat 19 kali iklan. Itu baru kepikir, belum beli loh. Berapa kali? 19 kali iklan. Maka di luar sana orang yang jualan saja cuma untuk dapat duit, mereka perlu berapa kali dilihatin orang? 19 kali. Kalau ibu cuma bikin iklan sekali terus ditinggal, itu produknya nggak akan laku. Harus terus menerus 19 kali, baru orang kepikir, baru mau beli. Paham sampai di sini? Ndableknya orang Quraisy lebih parah. 13 tahun Rasulullah berdakwah, masih aja terima kasihnya bukan sama Allah. Sampai Allah ulang 13 kali, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu kayak seorang ibu nanya ke anaknya, nak mana lagi yang ibu gak penuhin kamu nak? Nak mana lagi yang kamu kurang nak? Kok kamu kayak gini? 31 kali. Setelah 31 kali baru keluar surat Qul ya ayyuhal kafirun. Karena manusia itu perlu diulang-ulang. Paham sampai di sini? Berarti ada dua yang menyebabkan orang berubah. Satu, kualitas argumen. Yang kedua, kuantitas argumen. Kenapa? Argumen atau sebuah referensi itu kayak bahan di kepala. Kayak apa? Bahan di kepala. Ibu-ibu kalau misalnya mau buat soto, mana perlu lebih banyak bahan daripada buat steak? Soto atau steak? Soto lah. Kalau ibu mau buat sotonya lebih rumit, bahannya lebih rumit lagi. Tapi di dapur nggak ada bahan, bisa buat apa kita? Di dapur cuma ada singkong sama garam, ya udah nggak bisa buat apa-apa. Tapi kalau ada singkong, garam, gula, selada, apalagi kunyit, kenikir, segala macam, semua ada di dalam dapur kita. Maka masakan yang kita bisa buat lebih banyak. Kalau kalau bahannya fresh, maka makanannya juga akan fresh. Bahannya fresh, makanannya fresh. Tapi kalau bahannya busuk,
tidak ada makanan yang enak yang bisa dibuat daripada bahan yang busuk. Itu argumen itu kayak bahan. Paham sampai di sini? Untuk mengganti pemikiran orang ada dua. Satu apa? Kualitas. Dua apa? Oke, perhatikan baik-baik. Apakah orang itu instan jadi salah? Orang maksiat instan atau tidak? Orang maksiat itu tidak instan. Orang baik juga tidak instan. Sudah aku bilang, Marvel aja berjuang 40-an tahun supaya bisa buat orang jadi LGBT. 40-an, 60-an, 80-an tahun dia berjuang. Orang jahat enggak tiba-tiba. Orang baik enggak tiba-tiba. Kalau kata orang Sunda mah, there is no such things as ujuk-ujuk, tahu? Tidak ada yang namanya ujuk-ujuk, semua itu ada perjalanannya. Lihat baik-baik. Ada orang yang langsung tiba-tiba enggak sholat? Enggak. Ada orang yang langsung tiba-tiba murtad? Enggak ada. Ada orang yang langsung tiba-tiba jahat? Jahat itu perlu iklan, baik perlu iklan. Kalau aku bilang tadi satu produk yang mau dibeli orang harus dengar 19 kali, jahat juga sama. Sekali diajak nggak mau, 2 kali diajak nggak mau, 3 kali diajak nggak mau. Tapi kalau sudah 20 kali diajak rasanya agak sulit untuk nggak mau. Bisa dipahami ya? Apalagi yang ngajaknya pakai kualitas. Yuk pergi dugem yuk. Ah enggak mohon maaf saya lebih sayang sama orang tua saya. Ah lu enggak asik enggak apa-apa gua enggak asik. Yang penting gua tetap sayang sama orang tua. Karena nanti orang tuaku sedih kalau aku pergi dugem. Sekali, besok dugem yuk. Ah enggak mau besok dugem yuk udah enggak apa-apa, enggak ada apa-apa kok di sana. Baik-baik aja kok di sana. Nanti kamu enggak usah masuk enggak apa-apa, nemenin kita aja. Kan yang lain juga lihat, itu juga anak ustazah juga pergi dugem. 2 kali, 3 kali, 4 kali. Lama-lama dia mikir gini, ya enggak apa-apa kali ya. Nyobain, bisa dipahami kira-kira maksud saya? Setan itu sabar, dalam menggoda manusia tuh sabar. Baca di dalam Al-Quran, goda Adam aja berapa banyak dia. Berapa lama dia goda Adam? Adam, yuk kita makan buah. Apakah setan langsung gitu? Enggak, karena setan kalau langsung ngajak makan buah pasti gagal dia. Dia ngomong dulu Adam, kamu kan baru pertama di surga ya? Iya, aku kan kakak kelas, senior. Mau gak aku ceritain di surga itu ada apa aja? Dia cerita ke Adam, sampai-sampai di dalam Al-Quran Adam merasa bahwa setan ini, iblis ini penasihat dia. Coba bayangin, awal-awal Adam bilang apa? Gak mau deket-deket kan kamu musuh. Kata Allah kan kamu musuh. Tapi yang namanya iblis sabar, mengubah non fisik, kasih terus argumen. Allah itu baik ya, kata iblis. Iya ya baik ya, lihat nih Allah menciptakan seluruhnya yang ada di surga ini. Baik ya Allah ya, iya baik. Masya Allah ya, bermacam-macam ya. Tapi kamu kepikir gak Adam, kenapa pohon itu gak boleh? Jangan-jangan ada sesuatu pada pohon itu ya Adam ya. Adam mulai ngomong, enggak sih kayaknya yang lain juga banyak. Yang lain juga ada makanan banyak, ngapain kita harus cari di pohon itu? Tapi iblis bilang lagi, jangan-jangan di pohon itu ada rahasia yang Allah gak mau kamu tahu. Dan setauku sih kayaknya sebagai penghuni senior, kalau kamu pengen di surga lama, kamu pengen kan di surga? Pengen lah. Kamu di sini mau lama-lama atau sebentar aja? Lama lah. Kalau gitu kayaknya sih rahasianya ada di pohon itu. Kalau kamu makan pohon itu, kamu akan selama-lamanya ada di surga. Mulai ada mikir, kayaknya boleh juga nih, Allah kan maha pemaaf ya, jadi kira-kira gitu. Paham maksud saya kira-kira? Untuk orang jadi baik perlu argumen yang kualitas, perlu argumen yang terus-menerus. Itu yang bisa ngubah pemikiran kita. Orang sekali ngomong Islam ke aku gak masuk. 2 kali ngomong Islam, aku gak masuk. Lama-lama orang ngomong Islam tuh selalu mikir, jangan-jangan Islam ini agama yang benar. Orang ngomong, coba pikirin. Kalau seandainya kamu di dalam agama Kristen, ada gak aturan-aturan dalam bidang pernikahan? Ada enggak kamu diatur dalam bidang ini? Meninggal gimana caranya? Hidup di dunia gimana caranya? Aku bilang iya juga ya, ini enggak dicontohkan. Maka aku berpikir jangan-jangan Islam ini agama yang benar. Dikit demi sedikit. Lama-lama aku nyaman dengan orang-orang muslim. Aku punya teman muslim 1-2. Lama-lama teman muslimku lebih banyak daripada teman-teman yang bukan muslim. Artinya referensi aku terima lebih banyak lagi. Argumen yang aku terima lebih banyak lagi. Sampai tingkat ketiga aku satu kos dengan orang-orang muslim. Di rumah kos ada 7 orang muslim, 2 doang yang bukan muslim. Aku dan temanku. Setiap pagi aku ngelihat mereka subuhan.
Mereka panggil ustadz kajian di rumah, aku dengar dari kamar. Lalu kemudian mereka beraktivitas, aku lihat. Suatu hari mereka bawa bendera Aroya, bendera hitam tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bendera Rasulullah. Aku lihat begini, keren banget di bendera ya. Aku nggak tahu apa artinya, yang aku lihat keren aja. Ada tulisan kaligrafinya, terus aku bilang berseloroh, kalau aku megang bendera ini kayaknya aku nggak takut mati. Padahal masih belum muslim. Kenapa? Karena informasi-informasi Islam terus datang ke aku. Mereka punya buku, aku baca. Ibu-ibu tahu ketika pertama kali aku datang ke Ustadz Fatih Karim, aku bawa buku siapa? Aku bawa buku temanku judulnya Sistem Pergaulan di dalam Islam. Sistem Pergaulan Nizamul Ijtimai. Sistem pergaulan di dalam Islam. Karena aku tertarik, ternyata aku baca, wah keren nih Islam, pergaulan di dalam Islam diatur. Masa hubungan suami istri aja diatur? Pertama kali aku bawa buku itu, aku tanya sama Ustadz Fatih Karim, Ustadz ini apa maksudnya? Ini Ustadz ini apa maksudnya? Karena referensi-referensi terus ngalir ke aku. Bisa dipahami? Perlahan-lahan tapi pasti aku berubah. Alhamdulillah Allah bukakan hidayah. Karena yang namanya manusia, walaupun sebanyak apapun argumennya, walaupun sekualitas apa argumennya, kalau Allah nggak ngasih yang nggak bisa. Kita udah bahas kemarin. Akhirnya alhamdulillah melalui kesabaran orang-orang muslim di sekitarku, aku bisa berubah. Bisa dipahami sampai dengan sekarang? Islam agama rahmah. Artinya apa? Kita ngubah orang bukan kita paksa. Maka Allah sampaikan di dalam Al-Quran, la ikraha fiddin. Nggak ada paksaan dalam agama. Nggak pernah Islam itu maksa Anda. Islam tidak pernah maksa manusia. Ada yang protes, Ustadz Islam katanya nggak pernah maksa. Tapi kenapa kemarin Ustadz bilang kalau nggak sholat masuk neraka? Itu kan dipaksa. Oke, coba lihat baik-baik. Nggak ada yang pernah maksa Anda di dalam Islam. Tapi begitu Anda sudah masuk Islam, Anda harus ikut aturan Islam. Adil atau tidak adil? Contoh, Anda nggak pernah dipaksa untuk masuk ke rumah saya. Tapi begitu Anda masuk ke rumah saya, aturan saya, sepakat? Anda tidak pernah ada yang maksa masuk ke Eropa. Tapi begitu Anda masuk ke Eropa, Anda ikut aturan Eropa. Mau nggak mau, Anda harus nyetir di sebelah kiri, bukan sebelah kanan, gitu kan ya. Anda harus misalnya berbahasa Inggris. Anda nggak ada yang maksa pergi ke Singapura. Begitu Anda sampai ke Singapura, aturan dia. Paham sampai di sini? Islam tidak pernah maksa orang. Tapi ketika orang itu sudah tahu keindahan Islam, maka dia masuk ke dalam Islam dan nurut pada aturan Islam, itu merasa sangat sukarela. Itu kenapa kita harus fokus bangun pemikiran dulu, bangun iman dulu, baru kita naik level kepada bab-bab yang berikutnya. Itu pembahasan pada hari ini tentang fisik dan non-fisik. Yang mana yang lebih penting, fisik atau non-fisik? Fisik penting atau tidak? Penting, tapi lebih penting non-fisik. Non-fisik ada dua, benar. Non-fisik harus ada dua yang diubah. Pertama apa? Yang kedua apa? Perasaan. Gimana cara mengubah pemikiran? Kualitas argumen. Yang kedua? Nanti kita akan lanjut pada pembahasan yang lain. Monggo silakan kalau ada pertanyaan. Tapi sebelum ada pertanyaan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, karena kita sudah sampaikan, kita pengen untuk menjadi sebuah keluarga, menjadi jamaah benar-benar di Al-Muttaqin ini. Dan kita sudah sampaikan dari awal, kita coba untuk berkontribusi ke masjid. Alhamdulillah kemarin saya sudah ngobrol sama DKM dan DKM menyambut baik dengan rencana-rencana yang pengen kita lakukan. Rencana yang paling dekat akan kita lakukan adalah program Itikaf Ramadan. Dan insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa melayani para jamaah terkhusus yang di sekitar Masjid Al-Muttaqin. Baik itu adalah anak-anak, baik itu adalah ibu-ibu, baik itu adalah bapak-bapak ataupun siapapun yang memerlukan untuk bisa itikaf di masjid. Maka akan sangat baik sekali ketika kita berusaha untuk berkontribusi kepada masjid. Saya sudah sampaikan kemarin kalau andaikan biaya pengelolaan masjid itu 30-an juta misalnya, maka kalau ibu-ibu sebulan saja berkomitmen ngasih 30.000 itu insya Allah sudah bisa untuk membiayai masjid. Dan ternyata kabar baiknya bukan 30 juta, ternyata 65 juta. Nah, jadi kira-kira gitu. Ya bayangin aja betapa banyak kebaikan yang sudah dikasih masjid ini kepada kita yang kita bisa ambil alih. Karena bagi seorang muslim amanah adalah sebuah kesempatan untuk bisa berpahala, untuk bisa mencari kebaikan lebih banyak. Maka saya persilahkan kepada pengurus daripada majelis untuk bisa mengedarkan kota infak ataupun pengambilan infak yang sebaik-baiknya dari jamaah sekalian. Ingat, berikan infak yang terbaik. Insya Allah, Allah pasti akan menjadikan infak kita itu sebagai apapun yang kita hajatkan. Apakah itu adalah penghapus dosa kita,
Apakah itu adalah sebagai penolak bala daripada kita ataupun sebuah pemenuhan daripada hajat doa-doa kita. Saya selalu bilang kalau misalnya kita berinfak, kita bersedekah, jangan minta lebih banyak daripada yang kita lakukan. Ya Allah aku sedekah 10.000, mudah-mudahan aku dikasih 100.000. Tidak begitu ceritanya. Kalau mau doa pas infak, doain. Ya Allah mudah-mudahan dengan infak ini aku bisa bangun tahajud lebih baik. Ya Allah dengan infak ini ya Allah anakku bimbing ya Allah. Karena aku gak bisa bimbing dia sendiri. Itu doa untuk infak. Jangan pernah berharap lebih banyak. Wala tamnun tastakthir. Jangan memberikan dengan harapan lebih banyak kata Allah. Tapi berdoalah ketika infak. Saya biasa kalau lagi nraktir anak-anak yatim atau lagi nraktir orang-orang tahfiz, saya selalu bilang doain ya semoga anak saya dimudahin hafalan Qur'annya. Doain ya semoga saya bisa dibangunkan oleh Allah di tengah malam untuk bisa berdoa pada Allah dan seterusnya. Nah itu niatan kita untuk infak. Monggo silahkan sebelum kita masuk ke tanya jawab. Silahkan bagi panitia untuk mengedarkan infak dan kita berharap mudah-mudahan dengan infak ini Allah permudah rencana-rencana baik kita yang ada di Masjid Al-Muttaqin. Ahlan wa sahlan.